Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil hikam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, menit ini, kita semua masih diberikan kenikmatan iman Islam, sehat badan, yang menjadikan kita semua mendorong hati kita, mendorong jiwa raga kita untuk sama-sama belajar, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan keyakinan, kekuatan ketauhidan dan kesemangatan ibadah agar kita lebih meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua menetap di dalam hati kita, menetap di dalam diri kita hingga ajal menjelang. Bahkan mudah-mudahan kita semua bisa saling memberikan syafaat pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan yang menjadikan panutan contoh bagi seluruh umat manusia, yang membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya, dari jalan yang salah menuju kebenaran. Mudah-mudahan sholawat tercurah limpahkan kepada beliau, sekaligus kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, sekaligus kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati seluruh kepengurusan Masjid Jami Baitul Ma'mur. Mohon maaf kepada Ustadz, kepada para mu'alim, wabil khusus ahli Masjid Baitul Ma'mur. Saya pribadi menyampaikan apa yang saya ketahui, yang saya pahami di dalam kitab-kitab karya-karya ulama yang sudah dirangkum, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kita sama-sama untuk belajar ya. Artinya kalau dikatakan sama-sama berarti yang membaca dengan yang mendengarkan itu sama-sama berbarengan. Saya bukan niat mengajarkan. Kalau mengajarkan itu hanya menyampaikan, khawatirnya yang menyampaikannya tersebut tidak mengikuti apa yang disampaikan. Itu hanya sebatas mengajar. Makanya kita sama-sama untuk belajar. Untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan yang mana pembahasan dalam 1 bulan kemarin kita membahas bagaimana keyakinan kita tentang sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwa tidak ada qudwah hasanah, qudwah yang baik, suri tauladan yang benar terkecuali hanya kepada Rasulullah. Kalau kita ingin kekeluargaan kita baik, maka contohlah bagaimana Rasulullah berkeluarga. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka contohlah bagaimana kepemimpinan Rasul. Bagaimana kita menjalankan ekonomi yang baik, maka contohlah kepada Rasul dan kalangan para sahabat. Semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita meyakini bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul itu mutlak pasti benar. Sekali lagi, yang disampaikan Rasul baik yang masuk ke dalam akal logika kita, terpaham sesuai logika ataupun tidak, maka itu mutlak pasti benar. Ketika sesuai dengan akal itu menambah keyakinan. Ketika tidak sesuai, seakan-akan tidak sesuai dengan akal, seakan-akan, maka tinggikan keimanan, rendahkan akal. Meskipun demikian, sesungguhnya semua yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu mutlak pasti sesuai dengan akal. Kenapa sesuai dengan akal? Karena landasan untuk membenarkan Al-Quran, landasan untuk membenarkan risalah kerasulan itu menggunakan akliyah. Jadi kan dalil itu ada dua. Ada dalil akli
ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang sesuai logika. Kalau dalil nakli itu dalil yang termaktub, tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Cuman tidak mungkin kita meyakini kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis kalau tidak menggunakan rasio kita, akal kita. Gitu ya. Dan mungkin oleh ustadz-ustadz yang lain dalam kajian pekanan kemarin-kemarin mungkin ada juga yang memperkuat, menyampaikan tentang bagaimana dalil-dalil, baik dalil akli dan dalil nakli. Dan salah satu kewajiban bagi kita untuk membenarkan, meyakinkan tanpa keraguan sedikit pun dalam kajian bulan kemarin menjelaskan tentang masalah siksa kubur. Nah, benar gak? Takut salah nih, takut lupa lagi nih. Gitu. Nah, bulan kemarin menjelaskan tentang siksa kubur. Dan kita meyakini bahwa bagian daripada tingkat keimanan kita harus meyakini bahwa adanya siksa kubur. Apa itu siksa kubur? Wahwa adzabul barzah, yaitu siksa alam barzah. Jadi alam itu, siksa kubur itu sama dengan alam barzah. Udhifa ilal qabri li'annahul ghalib. Dikaitkan kepada alam kubur itu dikarenakan galib kebiasaan banyak orang yang mati itu, wafat itu kebanyakan dikubur. Nah, tapi bagaimana, kemarin ada yang bertanyakan, bagaimana kalau misalkan wafatnya tersebut bukan kematian seperti biasa, ada yang mati dikarenakan dibakar sampai jadi lebu, ada tenggelam, dimakan hewan, ataupun hal yang lain. Makanya di sini ada jawabannya. Fakulu mayitin aradallahu ta'dzibahu ana lahu ma aradahu bihi kubiro aw lam yakbur walau suriba aw guriqa fi bahrin aw akal tahu ad-dawab aw ahraqa hatta sara rumadan. Nah, maka ketika mayit Allah menghendaki untuk menyiksanya, untuk mengazabnya kepada mereka, baik itu yang dikubur ataupun tidak dikubur, seperti kematian yang disalib atau kematian yang tenggelam di laut atau dimakan oleh hewan atau dikarenakan dibakar hatta sara rumadan sehingga menjadi sebuah debu, ya, maka tetap mereka pun akan merasakan bagaimana alam barzah, gitu. Jadi alam kubur dengan alam barzah itu adalah dua kalimat tapi maknanya satu. Dua kalimat tapi maknanya satu. Itu. Sebagian daripada kewajiban kita tentang masalah siksa kubur, dan kemarin sudah dibahas ya, bagaimana siksa kubur seperti apa, bagaimana kejadiannya. Karena subhanallah Pak, kita semua ini pasti akan pulang. Sekarang paling muda di sini, paling muda. Yang paling muda usia berapa tahun yang ada di sini? Pak Ustadz berapa tahun usia Pak Ustadz? 50, subhanallah. Yang paling muda ada 40, ada yang 40? Ya, subhanallah. Usia umat Nabi Muhammad itu usianya bawah dari 100. Paling tua saat ini, paling tua paling menyampai 70. Langka kalau melewati batas 70, benar gak? Langka, paling tua itu paling 70. Ke atas 70 udah subhanallah, udah termasuk orang yang langka. Itu harusnya dilaminating kalau langka kayak gitu. Kebanyakan bawah dari 70. Seperti bapak usia berapa? Ada 75? 63 tahun. Sama dengan usia Rasul. Gitu kan? Nah ini udah mulai bonusnya nih, ke atas udah mulai bonusnya. Nah, harus siap siaga. Ingat, besok lusa kita pasti mau tidak mau pasti akan pulang. Pasti akan pulang. Alam akhirat itu bukan gimana nanti, tapi nanti bagaimana. Kalau kita mengatakan alam akhirat gimana nanti, biasanya kita lupa akan datangnya kepulangan. Ya, akan datangnya kepulangan. Biasanya lupa. Makanya persiapkan dari sekarang. Nih usia kita, kalau kita dikasih usia oleh Allah misalkan 70 tahun, lalu kita sekarang ada yang 50, berarti 20 tahun. Ya, bagaimana yang 20 tahun ini harus melebihi pahalanya dari usia yang sudah terlewat.
Misalkan 70 tahun, sekarang 50, berarti sisa tinggal 20. Bagaimana yang 20 tahun ini harus melebihi kualitasnya daripada usia yang 50 tahun ke bawah. Karena kita yang usia dari 1 tahun sampai 50 tahun, mungkin kita banyak lalainya, kita banyak lupanya, benar gak? Kita banyak meninggalkan sholatnya. Maka sejatinya Allah masih memberi usia kepada kita. Ini tanda sayangnya Allah, masih memberi waktu kepada kita untuk memperbaiki hidup, memperbaiki amal, menambah kualitas ibadah. Bisa dipahami semua? Nah, makanya kita sama-sama untuk lebih menambahkan lagi kualitasnya. Nah, kita ingin menjadi orang yang biasa atau orang yang luar biasa? Yang biasa atau yang luar biasa? Kita ingin menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, berarti harus keluar, harus melewati batas dari kebiasaan orang-orang yang biasa. Bagaimana batas orang-orang yang biasa? Kalau orang-orang yang biasa misalkan sholat 5 waktu itu kewajiban semua umat, itu sudah menjadi biasa. Kewajiban semua umat Islam itu sudah menjadi biasa. Benar gak? Kalau kita hanya sebatas melakukan sholat 5 waktu, berarti kita masih biasa. Nah, cuman ketika orang lain ada yang tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, kita melakukan. Nah, kita mulai meningkat dari kebiasaan. Tapi sholat sunnah rawatib itu sudah biasa karena orang lain pun mengerjakan. Berarti kita harus melewati lagi. Oh, orang lain nggak melaksanakan sholat duha nih. Nah, kita melaksanakan. Sholat duha udah banyak di kampung di sini, di warga di sini udah kebanyakan sholat duha. Alhamdulillah, berarti harus kita melewati lagi. Orang lain tengah malam pada tidur nyenyak. Ya. Berarti kita harus melewati lagi. Kita harus bangun tengah malam untuk bertahajud, bermunajat kepada Allah. Orang lain habis sholat 5 waktu nggak ada yang baca Quran. Nah, saya baca Quran. Nah, jadi orang yang luar biasa itu adalah orang yang melewati batas dari kebiasaan orang-orang yang biasa. Benar ya? Ayo, mumpung Allah masih memberikan waktu, mumpung Allah masih memberikan nafas, ayo tambah kualitasnya, tambah predikatnya, tambah penilaiannya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bagian daripada yang wajib kita imani, kita membenarkannya, wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Jadi ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Bagaimana perbedaannya? Siapa orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur? Yang pasti orang yang menentang Allah, orang yang membangkang kepada Allah, orang yang tidak mau hidup diatur oleh aturan Allah, maka mereka pasti akan mendapatkan siksa kubur. Adapun orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar berserah diri kepada Allah, maka saya meyakini mereka akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ayil qabri, dalam arti kata kenikmatan kubur. Faman na'imahu tusi'uhu wa ja'ala kindilun fihi. Dan siapa saja yang mendapatkan kenikmatan kubur, maka dia akan diperluas kuburannya. Jadi salah satu kenikmatan kubur itu, nanti di kuburan itu, meskipun kuburan itu kan hanya satu seluas badan, paling selebar bahu kita ya masuknya. Tapi itu nggak ada orang yang luas tanahnya 1 hektar, kuburannya 1 hektar, nggak ada. Semua yang kita tinggalkan. Ya, harta yang banyak kita tinggalkan, istri yang cantik kita tinggalkan, anak yang kita sayangi akan kita tinggalkan. Gitu kan? Makanya kesayangan terhadap dunia itu jangan sampai melebihi kecintaan kita terhadap Allah. Kecintaan kita terhadap dunia jangan melebihi kecintaan kita terhadap Allah. Karena kecintaan terhadap dunia pasti akan kita tinggalkan. Prioritaskan di dalam kehidupan kita, utamakan adalah Allah. Ya, kita sayang sama istri kita, kita cinta sama istri kita bela mati-matian istri kita, sampai kita melupakan ibadah kepada Allah. Lalu kita mati duluan. Setelah kita mati duluan, istri kita paling menangis sehari 2 hari seminggu.
Udah lewat masa idah nikah lagi. Nikahnya sama orang dekat yang kenal kita. Aduh, mobil kita, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita dipakai. Aduh, sama orang lain, sama teman kita, teman CS, dan nikahnya sama teman CS. Aduh, udah sakit hati, gitu kan? Ya Allah, ya Karim, ya, benar gak? Subhanallah. Makanya jangan terlalu kelebihan kecintaan terhadap sesuatu selain daripada Allah. Prioritaskan di dalam kehidupan hanya Allah, karena itu yang akan menyelamatkan. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai istri kita, tetap, karena ada kewajiban kita untuk memberikan nafkah, melindungi, menyayangi mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Itu ya. Nah gitu. Terus, nah dari sini bahkan wa ja'ala kindilun fihi, dan akan dijadikan di alam kubur ini sebuah lentera. Jadi nanti bagi orang yang mendapatkan kenikmatan kubur, kuburannya itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan lentera, diberikan lampu di alam kubur tersebut. Fafutiha taqatun fihi minal jannah, dan akan dibukakan di alam kubur ini sebuah jendela yang akan terlihat kepada sorga. Jadi sorga itu nanti akan terlihat. Ini masih di alam kubur, bukan alam sorga. Karena perjalanan kehidupan kita ini masih jauh, Pak. Kita dulu di alam ruh. Alam ruh pindah ke alam rahim. Alam rahim sekarang pindah ke alam dunia. Alam dunia pindah ke alam kubur. Alam kubur nanti bangkit lagi, alam ba'as, alam kebangkitan. Alam ba'as kita digiring oleh malaikat untuk ke satu tempat yang dinamakan mauqif. Di situ disebut alam mahsyar, alam pengumpulan. Di alam mahsyar satu persatu disidang, disebut alam hisab. Setelah disidang kita digiring lagi masuk ke alam mizan, penentuan penimbangan amal. Di alam mizan kita digiring lagi untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebelum jembatan Shiratal Mustaqim di situ ada telaga. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa telaga itu ada dua. Telaga sebelum melewat dan telaga setelah melewat jembatan. Jembatan, kalau kita mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di seberang jembatan ada surga yang terpampang. Kalau kita tidak mampu, terjatuh, maka di bawahnya adalah neraka. Gitu. Setelah mampu melewati jembatan, baru kita mandi, minum di telaga Al-Kautsar. Di telaga baru disambut oleh para malaikat, para bidadari untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan kita masih jauh, Pak. Masih jauh perjalanan kita. Masih beratus-ratus ribu tahun. Mungkin bisa jadi bukan ratus ribu lagi. Bisa jadi jutaan tahun perjalanan kita. Itu. Makanya kalau dibandingkan dunia ini paling tua 70, sedangkan di alam kubur itu lama. Nabi Adam, zaman anak-anak cucu Nabi Adam, ini sampai sekarang masih baru nyampe di alam kubur. Belum sampai ke alam mahsyar, ke alam surga neraka, itu belum. Semuanya orang yang wafat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang baru sampai ke alam kubur. Coba bayangkan, anak cucu Nabi Adam itu sudah berapa ratus ribu tahun. Alam kubur itu lama, gitu kan? Perjalanan yang lama. Terus wamtala'ahu birraihan, dan akan dipenuhi dengan wangi-wangian. Wa ja'alahu raudhatun min riyadil jannah, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan tersebut taman dari sebagian taman-tamannya surga. Tapi bukan masih surga yang asli. Ini baru taman surga. Gitu. Nah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Terus wasu'alul malakaini munkarun wa nakirun, dan sebagian daripada kewajiban kita untuk meyakini adanya pertanyaan dari dua malaikat yang dinamakan malaikat munkar nakir. Nah, kita harus meyakini juga bahwa nanti di alam kubur ya ada dua malaikat yang akan bertanya kepada kita tentang apa? Tentang tauhid, Pak. Tentang keyakinan, tentang keimanan. Malaikat munkar nakir ini bertanya tentang ketauhidan, tentang keimanan. Belum mempertanyakan tentang masalah urusan dunia.
Kalau urusan dunia, urusan harta, urusan jabatan, urusan pangkat, urusan kedudukan, itu ditanyana nanti. Kapan? Ketika di alam hisab. Tapi kalau di alam kubur yang ditanya tentang masalah keimanan. Makanya kalau alam kubur selamat, insya Allah ada kemungkinan di alam hisab selamat. Tapi kalau di alam kubur saja sudah disiksa, maka bisa dipastikan alam hisab kesananya pasti celaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena pangkalnya adalah alam kubur. Apa yang ditanyakan? Marrabuka, waman nabiyuka, wama dinuka, wama kiblatuka, wama imamuka, waman ikhwanuka. Ya. Itu yang ditanyakan loh. Yang pertama, marrabuka, siapa nabimu? Dan kita berharap ingin menjawab. Bagaimana jawabannya? Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Ustadz, aku pengen dong diajarkan bahasa Arabnya Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, biar aku bisa ngapalin Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Ingat, jawaban disanya bukan dikarenakan hasil menghafal, bukan Pak. Sekeras apapun kita menghafal, sekarang di dunia untuk menghafal jawaban-jawaban yang tadi, kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sukai, apa yang Allah contohkan, maka jawaban tersebut meskipun kita hafal sekarang di dunia, maka bisa dipastikan kita tidak akan mampu menjawab. Paham? Karena nanti yang menjawab itu keimanan kita sendiri yang akan menjawab itu. Paham semua ya? Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa malaikat munkar nakir ini dinamakan malaikat munkar nakir? Nah, di sini wa inna masumiya hadzal malakani bidzalika li'annahuma ya'tiyanil mayyit bi surati munkarin. Sesungguhnya malaikat munkar nakir ini diberi nama malaikat munkar nakir karena sesungguhnya dua malaikat tersebut ya'tiyanil mayyit. Mereka akan mendatangi mayit bi surati munkarin dengan rupa yang menakutkan. Fa inna sifatahuma, karena sesungguhnya sifat malaikat munkar nakir ini annahuma aswadani, bahwa sesungguhnya malaikat munkar nakir bertubuh hitam gelap. Jadi aswadani, mereka dua-duanya gelap. Azraqani, dan matanya melotot. Azraqani ayyuhunuma, mata duanya akan melotot. Kaqadurin nuhasin, seperti timah tembaga yang merah. Jadi malaikat munkar nakir ini dia bertubuh hitam, bermatanya mata seperti mata timah yang berwarna merah, menyeramkan. Tapi di dalam hadis yang satu hitam, yang satu biru. Kalau dari hadis ya. Tapi ada keterangan yang lain yang memperkuatkan bahwa malaikat itu, kalau malaikat munkar nakir itu dua-duanya menakutkan dan gelap. Artinya gelap itu berarti hitam. Itu. Terus wafi riwayatin, dan sebagian riwayat kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Wa aswatuhuma karra'di, dan suaranya sangat menggelegar seperti suara gelap. Matanya melotot, berkulit hitam. Terus kalau dia mengeluarkan suara dengan ucapan pertanyaan yang tadi, itu suaranya seperti suara nontah lamun cek urang mah guludugnya, bahasa Sunda mah guludug. Nah, seperti suara gelap ya, seperti suara gelap. Idza takallama, ketika mereka berkata, mereka berucap, yakhruju min afwahihima kanar, maka akan keluar dari mulutnya itu api. Kalau mereka berkata marrobuka, suaranya menggelegar, matanya melotot menakutkan, dan keluar api dari mulutnya. Biyadi kulli wahidin minhuma mutrakun, dari tangan mereka, satu-satu di antara mereka itu, di tangannya tersebut memegang sebuah gada. Gada itu berarti palu yang besar ya. Gada itu seperti palu-palu yang besar. Min hadidin, dari besi. Lauduriba bihil jibal ladzabat, andai kata gada besi tersebut dipukulkan ke gunung,
ladabat, maka gunung tersebut pasti akan hancur. Saking apa? Saking dahsyat-dahsyatnya siksaan yang akan diberikan oleh malaikat Munkar Nakir bagi orang yang membangkang kepada Allah. Itu. Wa fi riwayatin, dan sebagian riwayat, biadi ahaduhuma mirzabatun, di tangan dua malaikat tersebut ada gada. Lau jama'a alaiha ahlul mina ma aqaluha. Andai kata seluruh manusia berkumpul di tanah Mina untuk mengangkat gada tersebut, maka mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Jadi saking berat-beratnya gada tersebut, andai kata seluruh manusia mengangkat gada tersebut, maka bisa dipastikan mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Saking berat-beratnya. Bahkan tadi andai kata gada tersebut dipukulkan ke gunung, maka gunung pasti akan hancur lebur. Wa humalil mu'minin atai'u wa ghairuhu ala sahih. Mereka akan mendatangi orang-orang mukmin, baik orang mukmin yang taat ataupun yang tidak. Nah, tapi di sini nanti ada penjelasan di bawahnya. Jadi secara keumuman itu bisa datang kepada orang mukmin ataupun kepada orang kafir. Nah, ada penjelasan di bawahnya. Walakinnahu, tetapi ketika malaikat tersebut mendatangi ke orang mukmin, maka mereka datangnya dengan wajah yang manis. Bahkan malaikat tersebut dinamakan malaikat Basyirun wa Mubashir. Jadi malaikat yang datang kepada orang mukmin itu dinamakan malaikat Mubashir dan malaikat Bashir. Jadi artinya Bashir itu malaikat yang memberikan kebahagiaan, Pak. Ya, jadi malaikat tersebut kalau datang kepada orang mukmin, datangnya menyenangkan, membahagiakan, bahkan menyambut kedatangan orang-orang mukmin. Bagi orang mukmin yang selamat dari pertanyaan, maka mereka orang mukmin tersebut akan disuruh tidur seperti tidurnya orang-orang yang pengantin baru. Makanya di sini ada keterangan wa yaqulani lahu idza waqafa lil jawab, ketika mereka akan bertanya kepada seluruh orang-orang, yaitu mayit, orang-orang yang meninggal, idza waqafa lil jawab, ketika sesuai dengan jawaban, maka malaikat tersebut akan berkata, naumatal arush, tidurlah engkau seperti tidurnya orang-orang yang berpengantin. Dititah sare, Pak, ku malaikat dititah tidur seperti tidurnya orang-orang yang pengantin baru. Gitu. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi kita yang tadi untuk mengimani salah satunya keimanan kita, yaitu tentang masalah siksa kubur, kenikmatan kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Terus wal ba'su, dan kewajiban kita untuk mengimani salah satunya akan dibangkitkan kembali, yaitu disebutkan hari ba'as atau hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, karena hari kebangkitan ini akan terjadi setelah kiamat kubro. Hari kebangkitan ini atau hari ba'as itu akan terjadi setelah terjadinya kiamat kubro. Kapan kiamat kubro? Di dalam hadis Rasulullah hanya menyatakan kiamat kubra itu terjadi pada bulan Ramadan dan terjadi pada hari Jum'ah. Adapun tahunnya itu tidak dipastikan. Cuman tanda-tandanya Rasul menyampaikan. Salah satunya yang akan terjadi kiamat kubra itu. Satu, ketika riba itu sudah dianggap lumrah. Saat ini sudah hampir semua orang ikut ribawi. Bahkan orang yang benar-benar hati-hati tidak mau terkena ribawi, minimal debunya pasti akan terkena. Bahkan kita dipaksa untuk ikut ribawi di dalam sistem yang sekarang. Gitu. Nah, yang kedua, ketika perzinahan dianggap tidak asing. Itu perzinahan subhanallah. Padahal di dalam Islam itu kan zina terbagi dua, ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Zina muhsan itu zina orang-orang yang sudah berkeluarga. Zina ghair muhsan adalah zinahnya orang-orang remaja. Hukumannya berbeda. Bahkan kemarin saya mengkaji kitab
Sulamut Taufik bersama santri, kebetulan babnya bagian bab hudud, hukuman-hukuman, bab hudud, jinayat, ukubat, hukum-hukum pidana dan perdata Islam tentang masalah hukuman bagi orang-orang yang berzina. Nah, bagi orang yang berzina, zinahnya zina muhson atau zina orang yang sudah berkeluarga, nah, itu hukumannya secara hukum Islam itu dihukum mati. Dihukum mati, dilempar sampai benar-benar mati. Adapun bagi jinanya zina ghair muhsan, para remaja yang berzina, itu dihukumnya dengan dilempar 100 kali lemparan menggunakan batu yang ukuran standar. Bagaimana membedakan standar atau tidak? Ketika digenggam itu 1 genggam tangan. Setelah itu diasingkan sejauh waktu yang sah untuk dikosar sholat selama 1 tahun. Itu hukumannya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu hukum Islam? Karena untuk memberikan efek jerah. Kalau sekarang kan orang yang berzina muda-mudi malah enak, ketahuan berzina malah dinikahkan gitu nih. Atau jadi enak ya. Apalagi laki-laki, wah untung jadi gratis nih, murah meriah katanya gitu kan. Ya Allah ya Karim. Padahal dalam Islam itu bukan seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah nanti manusia akan dibangkitkan. Wa hiya ibaratun anil hayatil maut wa ikhrajuhum min kuburhim ba'da jamil azail asliyah. Nah, itu adalah sebuah ibarat dihidupkannya setelah kematian dan dikeluarkannya dari kubur-kubur manusia ba'da jamil azza, setelah dikumpulkannya seluruh juz-juz atau bagian-bagian tubuh yang asal. Jadi tubuh ini ada tubuh yang asal, ada tubuh yang tidak asal, atau artinya tubuh yang menetap dan ada tubuh yang tidak menetap, bagian tubuh yang tidak menetap. Jadi nanti akan dibangkitkannya itu tubuh-tubuh yang menetap. Seperti apa? Kepala, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh, ini tubuh yang menetap. Ini akan sama seperti ini. Itu. Ada tubuh yang tidak menetap. Seperti apa? Seperti kuku, rambut, itu tidak menetap. Jadi nanti dibangkitkan itu kuku kita nggak panjang, rambut kita nggak panjang. Artinya standar. Adapun tangan, kaki, kepala, itu semua akan utuh kembali. Meskipun ketika kita wafat kita nggak punya tangan dikarenakan butung, atau memang bawaan lahir sudah tidak punya tangan, maka ketika dibangkitkan mereka akan memiliki tangan tubuh yang sempurna. Itu seperti itu Pak. Terus di sini ketika manusia sudah dikumpulkan hari kebangkitan, dari pertama manusia Nabi Adam ila yaumil kiamah, sampai manusia yang terakhir kelahiran ke dunia, semua akan dibangkitkan dan di situ akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin Pak, kalau kita ngebayang, kita misalkan tidur nih. Ketika kita tidur, lalu kita bermimpi. Misalkan mimpi kita itu mimpi kita memiliki rumah. Di dalam mimpi kita memiliki istri 4. Misalkan di dalam mimpi kita memiliki kendaraan yang mewah. Di dalam mimpi kita memakan makanan yang enak. Ketika kita berada di dalam mimpi, itu serasa seperti benar atau tidak Pak? Ketika kita berada di dalam mimpi, serasa seperti benar kan? Ketika kita di dalam mimpi, apa yang kita miliki dalam mimpi tersebut itu seperti benar. Namun ketika kita bangun, kita terperdaya, oh ternyata itu mimpi dan itu tidak nyata. Begitupun ketika kita bermimpi, mimpi kita mimpi jatuh dari pohon, jatuh dari tebing, mimpi kita terluka, mimpi kita sakit. Itu dalam mimpi seperti benar apa enggak? Seperti benar. Bahkan saking ngerasa benarnya, terbawa bangun, itu sampai ada yang masih merasakan terasa sakit. Padahal itu kejadian di dalam mimpi. Capeknya masih terasa oleh jasad. Padahal itu kejadian di dalam mimpi. Gitu kan? Nah, manusia yang wafat itu akan dirasakan oleh ruhnya. Dan efek dari ruh akan dirasakan oleh jasadnya. Kalau kita sekarang tidur, kita bangun terjaga, kita meyakini oh itu baru mimpi. Tapi nanti ketika kita masuk ke dalam
alam kubur, kita sudah wafat, maka itu menjadi sebuah hal yang pasti dan dunia ibarat sebuah mimpi. Dunia yang sekarang kita miliki, Pak, itu ibarat sebuah mimpi. Dan kita akan tersadar mimpi dari dunia ini ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Ya Allah, mana hartaku? Mana istriku? Mana anakku? Mana jabatanku? Ternyata semua itu adalah mimpi. Sekarang yang kita miliki sekarang ini nyata. Tapi nanti ketika masuk ke dalam kubur, semua yang ada di dunia adalah mimpi. Dan itu bisa dipastikan. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi kajian-kajian yang sekarang. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul secara mutlak, baik itu menyangkut tentang masalah gaib, masalah kubur, nikmat kubur, tentang masalah pertanyaan malaikat munkar nakir, dan tentang masalah kebangkitan manusia setelah adanya kewafatan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, menambah keyakinan kita, menambah kualitas tingkat ibadah kita, dan menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dicukupkan sekian. Jika ada benarnya semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada salahnya semata-mata kekurangan, kekhilafan, kebodohan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Kalau biar dimudahkan di siksa kubur gimana? Ada amalannya? Oh iya, amalan lupa ya, belum dijelaskan. Ya. Biar dimudahkan. Amalan agar kita dimudahkan atau tidak terkena siksa kubur. Yang pertama, ya yang paling utama kita mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat, menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti memberikan peluang kepada diri kita untuk menjadi bahan disiksa oleh Allah. Dan orang yang benar-benar taat kepada Allah, bisa diyakini mereka akan selamat. Meskipun Rasul memberikan salah satu bocoran agar kita selamat dari siksa kubur, untuk mendawam membaca surat Al-Mulk atau surat At-Tabarok, ya, surat Tabarok salah satunya. Yang kedua, salah satu amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, sebelum salam ada doa yang dikhususkan. Ya, makanya ketika kita at-tahiyat itu jangan sampai hanya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jangan sampai situ, dilanjutkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada dua versi, ada versi yang seperti itu dan ada versi yang lain. Bagaimana itu artinya? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah hamba memohon perlindungan kepadamu, min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Karena al-masih, gelar al-masih itu ada dua, Pak. Ada al-masih ad-dajjal, ada al-masih Nabi Isa. Nabi Isa itu gelarnya al-masih. Dajjal pun sama, gelarnya al-masih. Kalau al-masih Nabi Isa itu menghapus kekufuran. Kalau al-masih ad-dajjal itu menghapus keimanan. Nah, di situ dibaca juga kita memohon kepada Allah, wa min fitnatil masihid dajjal. Kita memohon kepada Allah
untuk dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Wa minal maghrabi wal matham, dan dari tipu daya dan dosa. Ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membulak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami menuju agamamu. Wa ala ta'atika, dan taat terhadapmu. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Di situ ada kalimat permohonan, kalimat taubat, kalimat penjagaan, kalimat pengakuan bahwa diri sangat penuh dengan dosa. Sekarang saya ingin tanya, kita merasa banyak dosa enggak? Banyak dosa enggak? Banyaknya sedikit atau banget? Banget aja atau banget pisan? Banget pisan ya. Kita merasa kita memang banyak dosa dan banyaknya benar-benar tidak terhitung. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kesalahan kita, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika kita kembali ke alam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudik dengan mudik yang sesungguhnya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa kubur, dari siksa neraka, dan diberikan syafaat pertolongan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Ada yang lain atau dicukupkan karena sudah waktu? Cukup ya? Cukup satu ya? Atau masih ada lagi? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita bermunajat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril aqibah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghramil matham. Ya muqallibal qulub, sabbis qulubana ya Allah, sabbit qulubana ya Allah, sabbis qulubana ya Allah ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak salah.